Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Leo Firdaus Firliansyah Putra dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tentang pemanfaatan turbin angin sebagai inovasi untuk menghidupi masyarakat terpelosok. Perkembangan teknologi semakin inovatif guna mempermudah pekerjaan manusia. Banyak orang yang telah berusaha mengembangkan berbagai teknologi, tak lain adalah teknologi pembangkit listrik. Upaya-upaya pencarian sumber energi alternatif selain fosil menyemangati para peneliti di berbagai negara untuk mencari energi lain yang dikenal dengan istilah energi terbarukan. Energi terbarukan dapat didefinisikan sebagai energi yang secara cepat dapat diproduksi kembali melalui proses alam. Angin adalah salah satu sumber daya terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi listrik. Teknologi turbin angin memiliki keunggulan, yaitu dikarenakan angin adalah energi terbarukan yang bersih dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus karena sumber angin akan terus ada. Luar biasanya, satu turbin mampu menghidupkan ratusan rumah. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui aspek-aspek yang mendukung turbin angin. 2. Mengetahui sistem kinerja angin mampu menghasilkan energi listrik untuk pemukiman terpelosok. Masalah yang akan diselesaikan: 1. Kurangnya PJU di jalan yang menuju pemukiman terpelosok. 2. Sumber listrik diberikan selama 8 jam pada pemukiman terpelosok. 3. Pengolahan hasil pertanian manual. 4. Biaya listrik yang mahal yang diperoleh. 1. PJU dapat terpasang. 2. Sumber listrik 24 jam penuh. 3. Pengolahan hasil pertanian dapat dilakukan dengan mesin yang ramah lingkungan. 4. Harga token listrik menurun dan masyarakat yang tidak mampu sekarang bisa ikut menikmati. 5. Terciptanya lapangan kerja. Hasil yang diharapkan: terbentuknya turbin angin sebagai sumber listrik untuk pemukiman terpelosok. Energi angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan udara yang lebih tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Energi angin dapat dikonversi atau ditransfer ke dalam bentuk energi lain seperti listrik atau mekanik dengan menggunakan kincir atau turbin angin. Salah satu energi terbarukan yang berkembang pesat di dunia saat ini adalah energi angin. Energi angin merupakan energi terbarukan yang sangat fleksibel. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya pemompaan air untuk irigasi, pembangkit listrik, pengering atau pencacah hasil panen, aerasi tambak ikan atau udang, pendingin ikan pada perahu-perahu nelayan, dan lain-lain. Pemilihan sistem transmisi daya. Pemilihan sistem transmisi daya: ketika putaran rotor dan daya motor sudah ditentukan, maka generator yang digunakan dipilih. Generator yang tersedia di pasaran memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Sistem transmisi daya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok menurut rasio putaran, masukan dan keluarannya, yaitu: 1. Directive drive. 2. Speed reducing. 3. Speed increasing. Generator adalah peralatan elektronika mekanik yang mengubah besaran energi mekanik menjadi energi listrik arus bolak-balik. Generator menimbulkan listrik sama prinsipnya dengan generator DC, yaitu saat medan magnet di sekitar konduktor berubah, timbul arus di dalam konduktor. Magnet yang berputar, yang disebut juga sebagai rotor, berputar di dalam suatu rangkaian tetap konduktor yang terbuat dari inti besi perkumparan. Inti besi yang dililiti oleh konduktor yang disebut dengan stator. Persamaan kontinuitas. Banyak fluida yang mengalir melalui penampang setiap satuan waktu disebut debit atau Q. Berikut ini gambar aliran sebuah fluida dalam sebuah pipa yang luas penampangnya berada pada A1 dan A2, di mana V1 adalah kecepatan fluida meter per sekon pada luas penampang A1, sedangkan V2 adalah kecepatan fluida meter per sekon pada luas penampang A2. Daya listrik. Daya listrik merupakan laju antara energi listrik dalam rangkaian listrik. Daya listrik seperti daya mekanik dilambangkan oleh huruf P dalam persamaan listrik. Pada rangkaian arus DC, daya listrik sesaat dihitung menggunakan hukum Joule. P sama dengan V per I, di mana P adalah daya listrik watt, V adalah tegangan volt, I adalah arus listrik ampere. Metode penelitian. Alat dan bahan penelitian.
Alat dan bahan yang digunakan adalah blower, data logger, aki 12 volt, anemometer, tachyometer, lensa nozzle, kabel, generator DC 10 watt, dan prototipe turbin angin. Tahap penelitian, pembuatan prototipe turbin angin menggunakan blade airfoil tipe NACA National Airfoil Commit Advisor dengan diameter 50 cm. Generator turbin angin menggunakan generator sepeda. Sudut pitch diatur sebesar 10 derajat dengan jumlah blade 3 buah. Blade turbin menggunakan kayu mahoni karena momen inersianya kecil. Bahan prototipe turbin angin adalah besi plat U 4 mm dengan tinggi 1 meter. Pembuatan lensa nozzle dibuat dengan diameter ujung 65 cm dan diameter pangkal 50 cm. Bahan yang digunakan untuk tower lensa adalah besi profil U4 mm. Pembuatan penggerak blower menggunakan motor dengan daya 250 watt. Sudut blower menggunakan pipa PVC dengan diameter 80 cm untuk mengatur kecepatan putaran motor menggunakan regulator arus. Pengujian kecepatan putaran poros dilakukan untuk mengkomparasikan kecepatan putaran poros turbin angin biasa dengan nowir menggunakan tachyometer. Variabel kecepatan angin dalam pengujian ini menggunakan 3 kecepatan angin, yaitu 3 meter per second, 4 meter per second, dan 5 meter per second. Dilanjut, pengujian daya listrik dilakukan untuk mengkomparasikan kecepatan putaran poros turbin angin dengan nowir sebagai data logger. Variabel kecepatan angin dalam pengujian ini menggunakan 3 kecepatan angin, C, luaran yang dihasilkan, dan indikator yang dicapai. Untuk tahap penelitian pembuatan prototipe turbin angin, target luaran, spesimen untuk pengujian, untuk indikator capaian diperoleh prototipe yang sudah jadi. Untuk tahap 2, pembuatan nozzle, target luaran, alat modifikasi untuk dipasangkan pada turbin angin, indikator capaian diperoleh nowir. 3, pembuatan blower sebagai penghasil angin untuk pengujian, indikator capaian penggerak blade turbin angin. 4, tahap penelitian, pengujian kecepatan putaran poros, mengetahui kecepatan putaran poros turbin angin. Diketahui data kecepatan putaran poros turbin angin untuk indikator capaian. Untuk tahap kelima, pengujian daya listrik, target luaran, mengetahui daya listrik yang dihasilkan turbin angin. Indikator capaian diperoleh data daya listrik yang dihasilkan turbin angin. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode pengukuran. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh sendiri melalui eksperimen. Data diperoleh dengan melakukan pengukuran daya listrik oleh generator dengan percobaan menggunakan blower untuk menggerakkan turbin. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan mengamati secara langsung keadaan penelitian dan hasil pengujian alat. Daya listrik pengujian diukur dan dicatat menggunakan data logger, sedangkan pengukuran kecepatan poros menggunakan tachyometer. Pengujian dan pencatatan data dilakukan sebanyak 3 kali masing-masing selama 1 menit, kemudian hasil tersebut dirata-rata. Setelah mendapatkan rata-rata, dibuat tabel dalam bentuk grafik sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Kemudian dianalisis lagi pengaruh penambahan lensa dan jumlah blade terhadap daya listrik yang dihasilkan. Biaya dan jadwal kegiatan. Untuk nomor 1, peralatan penunjang sebanyak 1.690.000. Nomor 2, bahan habis pakai 3.225.000. Untuk perjalanan 1.600.000. Untuk lain-lain 2.175.000. Total 8.690.000. Untuk jadwal kegiatan berlangsung selama 5 minggu dan 7 tahapan. Sekian dari kelompok 19B. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.